Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Pagi ini berjumpa lagi bersama Ibu, Bu Arnisa Stefani pada mata kuliah pengukuran listrik. Pada pembahasan pagi hari ini, kita akan membahas tentang materi modul pertama, yaitu tentang pengukuran dan kesalahan. Adapun yang akan kita bahas pada beberapa waktu ke depan, yang pertama adalah kita akan membahas tentang pendahuluan yang berisi tentang definisi pengukuran. Ya, di sana ada akurasi, ada precision, kemudian ada kesalahan, ada angka-angka yang berarti, dan ada sensitivitas. Yang kedua, kita akan membahas tentang kesalahan atau error, yaitu di sana terdapat jenis-jenis kesalahan, ada kesalahan umum, kesalahan sistematik, dan kesalahan random atau acak. Yang berikutnya kita akan membahas tentang analisa data pengukuran, ya, yaitu menggunakan analisis statistik. Nanti kalian akan belajar tentang menghitung rata-rata nilai pengukuran, kemudian simpangan dan simpangan rata-rata atau deviasi. Yang terakhir adalah kemungkinan kesalahan yang terjadi pada proses pengukuran, yaitu distribusi kesalahan normal, kesalahan yang mungkin, dan kesalahan batas atau limit error. Langsung saja teman-teman, yang pertama yang akan kita bahas adalah apa itu pengukuran, gitu ya. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman jika kalian itu berbicara tentang pengukuran secara umum. Setiap orang itu tahu, gitu ya, apa itu yang dinamakan dengan pengukuran, gitu ya. Jadi pengukuran itu merupakan proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis secara eksperimen. Jadi pengukuran itu adalah proses pembandingan nilai besaran, gitu ya, secara eksperimen. Dan salah satu besaran yang dianggap sebagai besaran standar, ya. Jadi dibandingkan dengan besaran yang menjadi besaran standar. Sebagai perbandingan digunakan suatu alat bantu, yaitu alat ukur, ya, yang sudah dikalibrasi dan memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Pengukuran itu sendiri banyak sekali istilah-istilah, gitu ya, yang ada dalam proses pengukuran, yaitu definisi yang harus kalian ketahui nanti: instrumen, ketelitian, ketepatan, sensitivitas, resolusi, dan kesalahan. Nah, definisi yang pertama yaitu instrumen, ya. Apa itu instrumen? Instrumen itu sebuah alat, gitu ya. Alat untuk menentukan nilai atau besaran suatu kuantitas atau variabel, ya. Jadi alat ukur, instrumen, itu dikatakan dengan instrumen. Definisi berikutnya adalah ada ketelitian atau akurasi. Biasanya kalau kita mengukur sesuatu selalu terlintas berapa akurasinya, akurat tidak, gitu ya. Akurasi atau ketelitian itu merupakan harga terdekat di mana suatu pembacaan instrumen mendekati harga atau nilai sebenarnya dari variabel yang diukur, gitu ya. Yang ketiga ada yang namanya ketepatan atau precision, yaitu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang serupa, ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil pengukuran yang serupa? Yang keempat adalah sensitivitas atau sensitivity, yaitu perbandingan antara sinyal keluaran atau respon instrumen terhadap perubahan masukan atau variabel yang diukur. Nah, yang berikutnya resolusi atau resolution, perubahan terkecil dalam nilai yang diukur pada instrumen. Yang terakhir adalah kesalahan atau error, yaitu penyimpangan variabel yang diukur dari harga nilai yang sebenarnya. Berikutnya adalah ketelitian atau akurasi. Apa itu ketelitian atau akurasi? Yaitu merupakan tingkat kesesuaian atau dekatnya suatu hasil pengukuran terhadap harga yang sebenarnya, ya. Dimana ketelitian
berkaitan dengan alat ukur yang digunakan pada saat proses pengukuran. Sedangkan akurasi suatu alat ukur dinyatakan dalam kelas alat ukur. Kelas alat ukur adalah jaminan atau garansi dari pabrik pembuatnya bahwa kesalahan maksimum pada defleksi penuhnya tidak lebih dari nilai dalam persen dari kelas tersebut. Contohnya, ada sebuah kotak dekade resistor. Kotak pertama kita lihat dia memiliki garansi 0,1%, ya. Sedangkan kotak kedua, ya, dia memiliki tingkat garansi 1%. Padahal di dalam kotak tersebut memiliki kuantitas yang sama, ya. Kemudian kotak mana yang lebih akurat gitu ya, kotak 1 atau kotak 2? Ternyata yang lebih akurat gitu ya adalah kotak 1. Lebih akurat karena dia memiliki tingkat garansi yang jauh lebih kecil daripada kotak kedua. Berikutnya, pada ketelitian kita lihat ya, contohnya jika ada voltmeter dengan ring 0 sampai 200 volt dan alat ukur tersebut memiliki kelas 0,2, artinya menunjukkan kesalahan maksimum voltmeter adalah, kita lihat berapa kesalahan maksimum voltmeter yang bisa terjadi, yaitu 0,2% kali ring maksimal pada voltmeter tersebut adalah 200 volt, yaitu kurang lebih adalah 0,4 volt, ya, kesalahan maksimumnya, timbangannya. Jika tegangan yang digunakan alat ukur adalah 200 volt, maka kira-kira harga sebenarnya Vout-nya adalah plus minus 0,4, yaitu bisa 200 min 0,4 atau 200 plus 0,4. Kemudian terdapat pembagian kelas pada alat ukur. Yang pertama adalah alat ukur dengan kelas 0,05, 0,1, dan 0,2. Apa itu? Yaitu alat ukur yang mempunyai ketelitian yang tinggi dan baik untuk penelitian di laboratorium. Dapat juga digunakan untuk mengkalibrasi alat ukur yang lebih rendah tingkatnya. Berikutnya adalah alat ukur dengan kelas 0,5 dan 1,0 adalah alat ukur portable dan baik digunakan untuk praktikum di laboratorium ya, seperti di laboratorium kita yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Yang terakhir adalah alat ukur kelas 1,5, 2,5, 5,0 adalah alat ukur untuk keperluan sehari-hari, yaitu alat ukur di panel-panel ukur. Biasanya banyak kita jumpai di rumah ya. Berikutnya adalah ketepatan atau presisi ya. Jadi pada alat ukur, ketepatan merupakan kemampuan dari alat ukur dalam pengukuran ya. Jika dalam pengukurannya kesalahannya kecil, maka hal ini menunjukkan tingkat presisinya yang tinggi. Dan presisi ini sangat berhubungan dengan akurasi. Pada proses pengukuran, tingkat kesamaan nilai pada sekelompok pengukuran atau sejumlah nilai di mana pengukuran dilakukan secara berulang-ulang dengan instrumen yang sama, gitu ya. Jadi ketepatan itu atau presisi itu bisa diperoleh pada proses pengukuran ya dengan instrumen yang sama. Kita melakukan proses pengukuran gitu ya sebanyak 10 kali gitu ya, atau lebih dari 10 kali biasanya pada waktu yang sama dan alat ukur yang sama, hasil dari pengukuran itu berbeda gitu ya, tetapi tidak memiliki simpangan yang besar, sehingga yang dikatakan presisi adalah hasil nilai yang mendekati sama gitu ya. Dari 10 pengukuran terdapat 5 hasil yang berbeda gitu ya, atau yang hampir sama, itu yang disebut nilai yang presisi. Contohnya ya, pada tadi kotak dekade resistor yang pertama dengan tingkat garansi yang berbeda ya,
Ini kotak yang kedua. Kita lihat dari dua kotak ini, apakah kotak ini presisi gitu ya. Ternyata kedua kotak tersebut dinyatakan sama-sama presisi gitu ya. Mengapa? Karena dia memiliki nilai terkecil yang dapat dibaca adalah sama, yaitu 1 ohm per step. Berikutnya adalah angka-angka yang berarti atau significant figures. Ya, kalian sudah mengenal angka-angka yang berarti, yaitu indikasi ketepatan pengukuran, di mana jumlah angka-angka yang berarti memberikan informasi yang aktual mengenai kebesaran dan ketepatan pengukuran, ya. Nah, contohnya ada 2 buah tahanan hasil pengukuran dengan jembatan Wheatstone. Kita lihat, yaitu R1 18,7 ohm dan R2 3,624 ohm ya. Jika dihubungkan secara seri, tentukan tahanan total dan sampai berapa angka berarti yang memenuhi. Kita lihat, karena seri tinggal kita jumlahkan sehingga R totalnya diperoleh adalah 22,324 ya. Di sini terdapat 3 angka meragukan, yaitu 324. Sehingga angka yang mendekati atau kita bisa sebut angka yang berarti atau significant figure ada 3 angka, yaitu menjadi 22,3 ohm. Teman-teman, berikutnya kita masuk kepada sensitivitas ya. Sensitivitas ialah dia menyatakan perbandingan keluaran terhadap perubahan pada besaran yang diukur, di mana suatu alat ukur yang peka akan memberikan tanggapan atau respon yang besar jika besaran yang diukur berubah sedikit sekalipun. Jadi sensitif ya. Kemudian yang dimaksud sensitivitas pada alat ukur yaitu kemampuan alat ukur dengan input yang kecil sudah didapat perubahan output yang besar ya, atau penyimpangan jarum petunjuk yang besar. Umumnya sensitivitas ini hanya terdapat pada alat ukur voltmeter ya, di mana tahanan dalam dari voltmeter besarnya adalah sensitivitas dikalikan dengan batas ukur voltmeter ya. Kita lihat ini ya. Ini adalah gambar ini menunjukkan sensitivitas pada alat ukur. Jadi alat ukur tersebut memiliki sensitivitas 20 kilo ohm per volt untuk DC dan 9 kilo ohm per volt untuk AC. Berikutnya kita lihat, ini ada voltmeter. Kita lihat ada tanda 10 di sini. Ini adalah nilai batas ukur pada alat ukur ya. Ada contohnya, alat ukur voltmeter memiliki batas ukur 10 volt. Contohnya ini ya. Ini adalah batas ukur 10 volt, 250 volt. Maka resistansi voltmeter dengan sensitivitas 20 kilo ohm per volt gitu ya. Jadi kita akan mencari nilai resistansi voltmeter ya, yaitu mengalihkan nilai sensitivitas 20 kilo ohm per volt gitu ya, kali batas ukurnya. Batas ukurnya adalah 10 volt, yaitu 200 kilo ohm untuk resistansi voltmeter. Untuk batas 250 volt sama gitu ya, kita kalikan dengan sensitivitasnya, nilainya adalah 5 mega ohm. Berikutnya adalah kesalahan atau error ya. Definisi kesalahan atau error adalah sebuah penyimpangan variabel yang diukur dari harga atau nilai yang sebenarnya, di mana selisih antara nilai pembacaan pada alat ukur dengan nilai yang sebenarnya. Bagaimana kita menghitung presentasi error gitu ya? Jadi rumus error itu dapat diperoleh dari E sama dengan I min T atau dalam nilai persen, di mana E sama dengan adalah sebuah error atau kesalahan, I adalah nilai pembacaan, dan T adalah nilai yang sebenarnya, yaitu I adalah pembacaan alat ukur dan T adalah nilai yang sebenarnya. Sehingga persentase error dapat diperoleh dari E sama dengan I, nilai pembacaan alat ukur, dikurangi nilai sebenarnya,
dibagi nilai sebenarnya kali 100%. Kemudian dalam kesalahan atau error terdapat jenis-jenis kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan-kesalahan umum atau gross errors, kemudian kesalahan sistematik atau systematic errors, dan kesalahan-kesalahan acak atau random errors. Kita masuk ke dalam jenis-jenis kesalahan, teman-teman. Yang pertama adalah kesalahan-kesalahan umum atau gross error, yaitu kesalahan yang disebabkan karena kesalahan manusia ya, yaitu pada saat manusia tersebut melakukan proses pengukuran, pada saat ia melakukan pemakaian alat ukur, yaitu ada kesalahan paralak, kemudian kesalahan pada proses penaksiran, kesalahan pada proses pembacaan alat ukur ya. Bagaimana cara kita membaca alat ukur, posisi tubuh kita, kemudian penyetelan yang tidak tepat, dan pemakaian instrumen yang tidak sesuai. Contohnya di sini adalah pada loading effect, yaitu efek pembebanan pada proses pemakaian instrumen yang tidak sesuai. Ya, kita lihat di sini ada sebuah rangkaian elektrik ya. Kita lihat rangkaian apa ini, yaitu di mana R dihubungkan secara seri dengan sumber tegangan 12 volt. Kita lihat berapa nilai resistornya. R1 dan R2 memiliki nilai resistansi yang sama, yaitu 100 kilo ohm gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui nilai tegangan R1 dan R2? Yaitu dari rumus apa ini? Pembagi tegangan ya. Pembagi tegangan. Jadi untuk nilai tegangan di R1 adalah 100 kilo ohm per R1 per R2 ya, 200 kilo ohm kali 12 volt. Jadi nilai R1 adalah berapa? 6 volt dan R2 adalah 6 volt ya. Ini adalah dalam kondisi idealnya. Tetapi pada proses pembebanan kita lihat teman-teman gitu ya. Pada saat kita memberikan alat ukur voltmeter gitu ya di VAB, di titik AB gitu ya, di titik AB, maka pada alat ukur itu sendiri terdapat yang namanya resistansi dalam atau resistansi voltmeter yang nilainya adalah 200 kilo ohm. Sehingga jika kita lihat berapa nilai dari resistor yang kita ukur tegangannya adalah dia akan berubah, yaitu dengan menambahkan resistansi pada voltmeter. Jadi nilainya tidak 6 volt lagi ya. Jadi kita harus memparalel nilai R2 per RV per R1 plus R2 per RV dikalikan tegangannya 12 volt. Itu adalah nilai VAB. Berikutnya adalah kesalahan sistematik atau systematic error, yaitu kesalahan pada instrumen ya, seperti gesekan komponen yang bergetar gitu ya, tarikan pegas yang tidak teratur, kalibrasi yang tidak teratur. Jadi ini karena kesalahan pada alat ukur ya. Bagaimana cara kita mengatasinya apabila terjadi proses seperti ini gitu ya? Jadi kita harus melakukan pemilihan instrumen yang tepat ya, dan harus menggunakan faktor-faktor koreksi pada saat proses pengukuran. Dan jangan lupa mengkalibrasi dengan instrumen yang standar ya. Kesalahan sistematik berikutnya adalah kesalahan karena kondisi lingkungan, yaitu perubahan temperatur ya, kelembaban, medan magnet, medan elektrostatik gitu ya. Ini contohnya ya. Jadi ini adalah sebuah alat ukur. Kita lihat di sini terdapat pegas ya, dan pegasnya bergetar, jadi tidak stabil ya. Hal ini bisa saja terjadi karena kondisi lingkungan ya. Biasanya kondisi lingkungan yang tidak mendukung atau terlalu panas gitu ya, bisa menyebabkan jarumnya bergeser. Kesalahan yang terakhir adalah kesalahan acak atau random error, yaitu penyebabnya tidak diketahui secara pasti gitu ya. Dan pada pengukuran yang memerlukan ketelitian yang tinggi, kesalahan ini sangat penting. Solusi yang bisa dilakukan pada random error itu menambah jumlah pembacaan. Jadi pada saat proses pembacaan tidak cukup 5 kali kita melakukan proses pengukuran, bisa ditambah lagi gitu ya.
Kemudian penggunaan cara statistik untuk memperoleh pendekatan yang baik terhadap nilai yang sebenarnya. Ya, teman-teman. Jadi ini pembahasan kita yang sekarang sampai jenis-jenis kesalahan. Berikutnya Ibu akan melanjutkan pada video berikutnya.